Hai Smart Traders and Investor, selamat datang di channel kami. Yuk, nabung saham. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai untung rugi memegang saham secara fisik atau warga dan memegang saham secara elektronik atau scriptless. Semoga video ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama investor. Nah, keuntungan kita memegang saham dalam bentuk fisik atau warga yaitu kita dapat melihat, memegang, dan bahkan menyimpan saham kita secara pribadi seperti itu. Sedangkan keuntungan memegang saham secara elektronik atau scriptless ada beberapa poin. Yang pertama, kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan biaya pengamanan. Mengapa demikian? Karena saham yang kita transaksikan itu kita bisa lakukan melalui smartphone, melalui komputer, atau bahkan melalui laptop yang kita miliki di rumah masing-masing. Kemudian keuntungan yang kedua, kita tidak perlu mengeluarkan biaya registrasi, biaya pencetakan, dan biaya penyimpanan. Karena ketika kita memegang saham secara fisik, kita perlu mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Namun setelah kita memegang secara elektronik atau scriptless, maka biaya-biaya tersebut tidak perlu lagi. Kemudian keuntungan yang ketiga, kita akan terhindar dari risiko pemalsuan saham, kehilangan saham, dan kerusakan saham. Jadi ketika kita memegang saham kita secara elektronik atau scriptless, maka risiko kehilangan, kerusakan, dan bahkan pemalsuan itu terminimalisir. Kemudian keuntungan yang keempat, itu kita sebagai investor mendapat jaminan dari pemerintah ketika memegang saham secara elektronik atau scriptless. Nah, itulah tadi keuntungan memegang saham secara fisik maupun secara elektronik. Nah, berikut kita akan bahas mengenai kerugian memegang saham secara fisik maupun secara elektronik. Kerugian memegang saham secara fisik atau market ada beberapa poin. Poin yang pertama, kita tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah atas saham yang kita pegang. Jadi tidak ada jaminan keamanan, karena ketika kita memegang saham secara fisik, maka kita sebagai investor bertanggung jawab penuh terhadap saham fisik yang kita pegang. Kemudian kerugian yang kedua, adanya risiko saham kita dicuri, palsu, atau bahkan rusak. Jadi ketika kita memegang saham secara fisik, saham kita itu bisa rusak, bisa dicuri, atau bahkan palsu. Berikut kerugian yang ketiga, ketika kita memegang saham secara fisik, kita perlu mengeluarkan biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan biaya pencetakan. Ya tentu saja, karena ketika kita ingin memegang secara fisik, saham itu harus dicetak. Dan kalau jumlahnya banyak, itu kita membutuhkan biaya yang lebih besar. Begitu juga penyimpanannya, karena saham itu sangat bernilai harganya, maka kita harus menyimpan di tempat yang aman. Jadi butuh biaya penyimpanan yang harus kita keluarkan, seperti membeli berangkas dan seterusnya. Kemudian kerugian yang keempat, kita perlu mengeluarkan biaya transportasi dan biaya pengamanan. Kenapa? Karena ketika kita hendak menjual saham fisik yang kita miliki, kita harus pergi ke kantor Bursa Efek Indonesia di Jakarta Pusat. Jadi misalkan nih, Anda seorang investor yang tinggal di Sulawesi, maka secara otomatis Anda harus terbang ke Jakarta untuk menjual saham Anda di Bursa Efek Indonesia. Jadi butuh biaya transportasi menuju ke Jakarta,
dan biaya keamanan. Karena saham itu sangat bernilai dan berharga, maka tidak mungkin Anda membawa barang yang berharga tanpa pengawalan dari aparat keamanan. Itu sangat berbahaya. Nah, sedangkan ketika kita memegang saham secara elektronik, kerugiannya yaitu adanya risiko kebobolan sistem. Jadi ketika terjadi kebobolan sistem, maka saham kita akan hilang, aset kita akan hilang. Tapi saya tekankan, ketika kita memegang secara elektronik atau scriptless, ada jaminan dari pemerintah termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/PJOK.4/2016 tentang dana perlindungan pemodal. Pada pasal 23 ayat 3 menyatakan bahwa ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset yang hilang dan atau batas paling tinggi untuk setiap pemodal atau investor. Nah, jadi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jadi kita diberikan jaminan keamanan. Ketika aset kita hilang, maka akan dikembalikan oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti misalkan Indonesian Security Protection Fund, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, kemudian Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Central Efek Indonesia. Jadi itu adalah lembaga-lembaga yang menjamin keamanan saham kita secara scriptless atau elektronik. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang untung rugi memegang saham secara fisik atau market dan secara elektronik atau scriptless. Dalam video selanjutnya, kami akan membahas mengenai mengapa harus berbisnis dengan cara trading atau menabung dengan cara berinvestasi di pasar modal Indonesia maupun pasar modal global. Kemudian, mengapa kita harus berinvestasi saham, bukan instrumen investasi lainnya. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Karim Martayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.